Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kita akan melanjutkan materi pada sesi kedua, yaitu mengenai finite state automata. Finite state automata di sini terdiri dari 5 poin yang akan kita pelajari pada sesi kedua ini. Yang pertama mengenai penerapan pada finite state automata, kemudian deterministic finite automata. Yang poin ketiga itu ada non-deterministic finite automata. Kemudian kita lanjutkan dengan ekivalensi antar deterministic finite automata. Dan yang terakhir pada finite state automata kita akan mempelajari mengenai tentang reduksi jumlah state pada finite state automata. Oke, baik, kita akan memasuki pada poin yang pertama tentang penerapan finite state automata. Pada penerapan finite state automata, di situ ada suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output discrete. Dan pada finite state automata di sini merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Teman-teman masih ingat ya, pada sesi 1 atau di pendahuluan ada yang namanya bahasa reguler. Ini merupakan tipe dari sebuah bahasa grammar dari hierarki Chomsky. Kemudian kita lihat pada suatu finite state automata memiliki state yang banyak berhingga dan berpindah-pindah. Perubahan ini nanti kita nyatakan dengan fungsi transisi, atau kita akan membuat beberapa fungsi transisi dari state-state yang ada. Oke, kita lihat di sini ada mesin otomata untuk pencet pariti ganjil. Kita lihat keterangannya. Lingkaran menyatakan state kedudukan. Ini lingkaran. Oke, lingkarannya ada 2. State kedudukan berarti di sini ada 2 state. Kemudian label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Ini kita labelkan. Di sini kita contohkan event dan ODD. Label pada sebuah lingkaran. Kemudian busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan. Oke, event di sini ada busur. Oke, kemudian ada labelnya. Event memberikan 0 ke event, kemudian memberikan 1 ke ODD. Kemudian keterangan berikutnya, label pada busur adalah simbol input. Ini simbol inputnya. Oke. Kemudian yang kelima, lingkaran didahulukan sebuah busur tanpa label. Ya, ini menyatakan state awal. Tanpa label, ya. Jadi sudah ketahuan busur yang pertama ini tanpa label menyatakan state awalnya. Oke, berarti si event itu merupakan state awal. Kemudian lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Lingkaran ganda, ya. Di mesin sebelumnya kemarin sudah diberikan contoh ya, ada double ring atau lingkaran ganda itu merupakan menyatakan state akhir atau finalnya. Kemudian di sini ada 4 keterangan, ya, 4 keterangan yang akan membantu bagaimana kita membuatkan tabel transisinya nanti. Ya, di sini ada keterangan key, sigma, S, dan F. Key-nya itu adalah state tersebut, kemudian sigmanya 0 dan 1 inputannya, sedangkan awalannya adalah event dan akhirannya adalah ODD. Ya, dari state yang ada, meskipun contoh di atas itu ya, contoh yang tadi, mesin sederhana, state akhirnya hanya 1, tapi pada umumnya bisa terdapat sejumlah state akhir. Ya, state akhir hanya menyatakan kedudukan state tertentu sebagai kedudukan yang diterima atau accepting state. Kita lihat di sini membantu untuk membuatkan lebih mudah pengerjaan. Ada 5 tuple. Ya, secara finite automata kita ada sigma, ada key, ya, kemudian ada transisi, simbol awal dan simbol akhir. Ya, keterangannya seperti ini untuk memudahkan teman-teman membuat nanti ya. Tapi perhatikan di situ F adalah himpunan state akhir.
Jadi jumlah state akhir pada suatu finite state automata bisa lebih dari satu. Kenapa, Bu? Ya, di sini ternyata himpunan state akhir juga himpunan bagian dari key. Jadi F ini bagian dari dari key. Key-nya di sini adalah himpunan state atau kedudukan. Jadi state akhir itu bisa saja di key 0, bisa jadi kalau dia state-nya ada 3 dia di key 2, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan praktekkan atau mengupas contoh dari finite automata dan non-nya. Oke. Kita masuk pada poin yang kedua, deterministic finite automata di sini. Pada otomata berhingga atau deterministic finite automata, selanjutnya kita akan mempersingkat menjadi DFA. DFA dari satu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Gitu ya. Kita lihat dari satu state ada tepat satu state berikutnya. Oke, berarti state tersebut memberikan input lebih dari satu. Tidak hanya ke dirinya, tetapi ke state yang lain. Kita lihat di sini, untuk mesin DFA ada key 0, key 1, key 2. Kita lihat key 0 memberikan A itu ke key 0, ya, satu state, kemudian memberikan B, ya, mana B-nya? Ini B ke key 1. Dari satu state ada state berikutnya. Jadi dia memberikan keluaran atau memberikan input di diri dia sendiri dan juga di state lainnya. Itu yang dimaksud dari satu state ada tepat satu state berikutnya. Oke. Ini yang dimaksud dengan dari 5 tuple tersebut ya, ada fungsi transisi. Karena kalau dari urutannya tidak tampak tadi di depan. Nah, konfigurasi DFA ya kita buatkan secara formal seperti ini. Ada key, ada sigma, ada S dan F. Sedangkan transisinya kita buatkan setiap inputan yang ada di mesin otomata tersebut sehingga bisa kita masukkan ke dalam tabel. Key-nya di sini ya, key-nya. Oke, kita kembali ke tampilannya ya. Oke. Key-nya ada 3, key 0, key 1, key 2. Ya, kemudian awalannya itu key 0, akhirannya adalah key 2. Seperti itu. Jadi key-nya kita tuliskan key 0, key 1, key 2. Ya, simbol awalnya adalah key 0, simbol akhirnya adalah F-nya adalah key 2. Awalannya key 0, Ibu ulangi ya, kemudian akhirannya adalah key 2. Kemudian transisi kita akan masukkan setiap inputan yang ada pada mesin DFA. Key 0 memberikan A, ke key 0 memberikan B, ke key 1. Kemudian key 1 memberikan A, ke key 1 memberikan B, ke key 2. Kemudian key 2 memberikan A itu ke key 1, kemudian memberikan B itu ke key 2. Nah, dari deterministic finite state automata ini pun nanti ada apakah string yang diberikan memenuhi atau tidak. Jadi kalau ada tugas atau ada soal atau ada studi kasus, apakah dari mesin DFA ini string A, B, B diterima? Itu yang pertama. Kemudian apakah string dengan B, A, B, A itu diterima? Jadi nanti teman-teman tinggal mengurutkan saja dia berhentinya di mana. Berhentinya selalu di double ring. Kita lihat nanti kalau ada contoh A, B, B, ya sudah dipastikan A, B, B, dia berhentinya di kedua. Tapi kalau B, A, B, A, dia berhentinya di key 1. Sudah dipastikan bahwa yang B, A, B, A itu tidak diterima. Kita lihat ya bagaimana penyelesaiannya. Ini konfigurasinya sudah pas tadi ya. Setelah mendapatkan fungsi transisi, kemudian teman-teman masukkan ke dalam tabel. Jadi bisa terlihat dari fungsi transisi yang diinginkan. Kemudian kita lihat
Ya, dari gambar DFA tadi, seperti Ibu bilang ya, ada string ABB pada mesin tersebut. Jadi kita masukkan transisinya Q0 ABB itu sama dengan transisi Q0 BB, ya. Dia ada di posisi Q1 dan Q2, sehingga pada Q1-nya menghasilkan atau mengeluarkan B, berhentinya ada di Q2. Jadi, karena Q2 termasuk state akhir, maka ABB masuk ke dalam lanjut, mesin tersebut diterima. Sedangkan kalau contohnya BAB ya, BAB atau BABA ya, stringnya apakah diterima? Ya, dilihat dari mesinnya tersebut ya. Berhentinya di mana? A-nya terakhir itu berhentinya ada di Q1. Sedangkan Q1 bukan state akhir. Jadi string tersebut tidak berada dalam lanjut atau mesin. Jadi tidak diterima. Oke. Kalau tadi dari mesin kemudian dibuatkan konfigurasi, gitu ya. Ibu tampilkan mesinnya dulu, kemudian baru ada konfigurasi. Nah, kalau yang sekarang kita akan membuat dengan cara lain, kita buatkan tabel fungsi transisi, kemudian bagaimana mesinnya. Nah, lebih mudahnya kita buatkan kata-kata ya, masih ingat diketahui, kemudian fungsi transisi. Ya, ada yang tanya, Ibu, bagaimana itu dapatnya dari mana? Ini Ibu berikan, ya, studi kasusnya diberikan. Jadi kalian tidak mengarang indah, gitu ya. Tetapi memang studi kasus ini kita berikan dulu. Ibu berikan dulu, ya. Diketahui ada Q, sigma, S, dan F, kemudian fungsi transisinya seperti ini. Ya, berarti state-nya ada dua, inputnya AB, state awalnya Q0, state akhirnya ada di Q1. Kemudian supaya mempermudah masukkan ke tabel, ya transisi Q0 dia memberikan A ke Q0, memberikan B itu ke Q1, Q1-nya memberikan A itu ke Q0, sedangkan Q1 memberikan B itu ke Q0. Oke, sudah dapat ya, sudah didapatkan keterangan dan fungsi transisi, maka kita akan membuatkan mesin otomatanya. Oke. Jadi saling berkaitan antara mesin, ya, kemudian tupel dan fungsi transisi. Teman-teman bisa mempermudah membuatkan mesin seperti ini untuk DFA. Q0, Q1, gitu ya. Awalannya Q0, akhirannya Q1. Inputan A itu ke Q0, B ke Q1. Kemudian Q1, inputan A itu ke Q0, B pun dia ke Q0. Jadi ini langkah mudah untuk teman-teman mengerjakan dari konfigurasi kemudian membuat mesin DFA, atau sebaliknya nanti ada gambar mesin DFA, teman-teman disuruh membuatkan konfigurasinya. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu non-deterministic finite state automata. Pada non-deterministic finite automata, oke, kita singkat seperti DFA tadi ya, tapi di sini NFA. Dari satu state bisa terdapat 0, 1 atau 0 dan 1 atau lebih busur keluar. Ya, kalimatnya transisi berlabel simbol input yang sama. Ya, kalau yang tadi ada satu state dan state berikutnya, tetapi kalau di sini berlabel simbol input yang sama. DFA didefinisikan pula dengan 5 tupel. Oke, sama. Kita menggunakan 5 tupel juga ya. Dengan arti yang serupa pada DFA. Tetapi di sini perbedaannya ada pada fungsi transisinya. Ya, di mana untuk setiap pasangan state input kita memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Oke, ini mesin NFA. Oke ya. Busurnya, kemudian Q0 awalannya, akhirannya adalah Q1. Yang membedakan apa dengan yang tadi? Dari state Q0 terdapat dua busur keluar yang berlabelkan input A. Q0, ya, input yang sama. Jadi dia mengeluarkan A, ya, memberikan input ke Q1 dan juga ke Q0. Oke, Ibu ulangi ya. Dari state Q0 terdapat dua busur keluar yang berlabelkan input A.
Ya, kita lihat balik lagi ke slide sebelumnya. Perbedaannya pada fungsi transisi. Oke, di mana untuk setiap pasangan state input kita bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Kemudian perhatikan yang Ibu bold ya, berlabel simbol input yang sama. Ya. Oke, kita lihat di sini. Q0 memberikan input yang sama ya, A ke Q1, kemudian A juga ke Q0. Sedangkan Q1-nya kita lihat, ya, Q1-nya dia menerima B ya dari Q0 dan B dari diri dia sendiri. Seperti itu. Jadi, dari state Q0 bila mendapatkan input A, bisa berpindah ke state Q0 atau Q1 yang secara formal nanti kita nyatakan dengan transisi. Transisi Q0 memberi inputan A menjadi himpunan Q0 dan Q1. Gitu. Jadi dia tidak hanya di satu state tapi ada dua state. Ya, untuk kasus mesin NFA. Oke. Maka di situ kita lihat untuk otomatanya tabel transisi yang dihasilkan kita masukkan bukan hanya Q0, Q1, tetapi karena dia memberikan dua state ya, memberikan di dua state yang berbeda, jadi untuk inputan A, ya, dari Q0 itu ada Q0, Q1, jadi menjadi kalimatnya himpunan Q0 dan Q1, kemudian B-nya himpunan Q1, begitu juga dengan Q1. Inputan A itu walaupun hanya satu gitu ya, untuk NDFA kita buatkan kurung kurawal di sini ya. Begitu juga dengan B. Perhatikan cara penulisan state akhir transisi pada tabel transisi untuk NDFA atau non-nya. Kita gunakan kurung kurawal ya, karena hasil transisinya merupakan suatu himpunan state ya, merupakan hasil dari himpunan state. Oke, teman-teman ya, diingat per poin-poinnya karena saling berhubungan. Kemudian kita masuk pada ekivalensi antar DFA. Misalkan kita lihat ya di sini pada ekivalensi terdapat dua buah DFA. Misalkan di situ ada mesin 1 atau mesin 2. Ya. Mesin 1 dan mesin 2 yang masing-masing menerima lanjutnya atau bahasanya ya untuk M1 dan M2. Jika M1 sama dengan M2, maka DFA tersebut dikatakan ekivalen. Artinya nilainya sama, menerima bahasa yang sama. Kita lihat pada mesinnya ya. Kita lihat pada mesinnya. Ini DFA yang ekivalen. Mesin M1, M2 masih DFA yang ekivalen. Karena kita masih bicara yang ekivalen. Nanti NFA juga ada. Kita lihat Q0, ya, memberikan A ke Q0, memberikan A ke Q1. Oke, sebutnya adalah ekivalen. Karena, ya, memberikan nilai yang sama. Begitu juga di M2, ya. Di M2 memberikan nilai yang menerima bahasa yang sama. Ya, untuk Q1 dia menerima nilai yang sama. A dari Q0 dan A dari Q1 atau diri dia sendiri. Ekivalen ya untuk mesin DFA. Kemudian untuk M3 dan M4 yang ekivalen bagaimana Bu contohnya? Termasuk ya. Ada dua state akhir di sini. Ya, dia memberikan 0 ke Q1, 0 juga dari Q1 ke Q1. Ya, contoh beberapa ekivalen. Begitupun dengan M4. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya ekivalen menerima bahasa yang sama atau memberikan nilai yang sama. Oke, untuk suatu bahasa reguler kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Perbedaannya hanya jumlah state yang dimiliki oleh
otomata yang saling ekuivalen. Kita masuk pada materi atau poin yang kelima. Di sini ada reduksi jumlah state pada finite state automata. Untuk suatu bahasa reguler dari reduksi, di sini kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Perbedaannya hanyalah jumlah state yang dimiliki oleh otomata-otomata yang saling ekuivalen tersebut. Ya, tentu saja ya, dengan alasan kepraktisan, kita memilih otomata dengan jumlah state yang lebih sedikit. Kemudian dari reduksi jumlah state pada FSA, salah satu cara mereduksi state dari DFA bisa kita lakukan dengan mengkombinasi state yang distinguishable. Ya, kita lihat tahapannya. Yang pertama, hapuskan semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan manapun. Kemudian, yang kedua, buat semua pasangan state P-key inputannya ya, bisa jadi nanti kita simbolkan yang distinguishable, di mana P elemen F dan key bukan elemennya F. Oke ya, kemudian kita lihat keterangan untuk yang ketiga. Untuk semua state lakukan pencarian state yang distinguishable dengan aturan. Untuk semua P dan Q dan semua A bagian dari sigma. Kemudian kita hitung transisi dari P, di mana nanti P sama dengan PA dan transisi Q untuk A sama dengan QA. Jika pasangan PA ya untuk QA telah tercapai sebagai distinguishable, maka pasangan PQ juga dimasukkan sebagai distinguishable-nya. Ya. Kemudian yang keempat, dari hasil nomor 3 kita mendapatkan pasangan state-state yang distinguishable, ya. Nanti kita mendapatkan lebih praktis, kita jadikan satu. Kemudian yang kelima, beberapa state yang saling indistinguishable dapat digabungkan ke dalam state. Kemudian yang keenam, ya, ketentuan atau tahapannya, sesuaikan transisi dari dan ke state gabungan tersebut. Jadi teman-teman, aturannya kita ikuti, kemudian dari mesinnya nanti bisa kita masukkan satu persatu. Oke, kita lihat mesinnya. Mesin yang harus kita reduksi. Ya, di sini ada 5 mesin. Ya, kita awali dari Q0, kemudian diakhiri ke Q4. Q0 memberikan 0 ke Q1, kemudian satunya Q3. Kemudian Q1 memberikan 0 ke Q2, kemudian memberikan 1 ke Q4. Kemudian Q3 memberikan 0 ke Q2, memberikan satunya ke Q4. Sedangkan Q4 memberikan 0 ke Q4, satunya pun ke Q4. Bagaimana kita mereduksinya? Oke, kita lihat reduksi dari tahapan tadi ya. Hasilnya yang pertama, yang setelah kita melihat mesinnya ya, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat tidak ada state yang tak tercapai dari awal. Ada nggak yang state tidak tercapai? Oke, Q0 memberikan 0 ke Q1 ya. Q0 tidak tercapai ya. Kemudian yang kedua, kita catat state-state yang distinguishable. Kemudian tentukan di sini, tentukan pasangan state-state-nya. Oke, tentukan siapa yang saling berhubungan. Oke, siapa yang saling berhubungan. Kemudian yang keempat atau caranya dari tahapan kita buatkan reduksinya. Periksa semua pasangan state ya yang distinguishable. Ya, Q0 ke Q4, ya ada nggak di situ? Kemudian Q1 ke Q4, oh ini Q1 ke Q4. Kemudian Q2 ke Q4, apakah ada? Q3 ke Q4, ya. Dia berhentinya di mana? Kemudian karena Q1 ini indistinguishable dengan Q2, ya, indis ya.
Kemudian Q2 indis dengan Q3, Q2 indis dengan Q3. Ya, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, Q3 ini saling indis. Artinya, ya, mereka ini state-nya bisa kita gabungkan. Jadi state-nya nanti, oke, ini berdiri sendiri, kemudian Q1, Q2, Q3, dia bisa kita reduksi, ya, bisa kita reduksi karena tiga state ini saling berhubungan, ya. Jadi di sini Q0 nanti memberikan 0 ke Q1, memberikan 1 ke Q3. Sedangkan Q1, Q2, Q3 kita reduksi menjadi satu state yaitu Q1, 2, 3. Sedangkan Q4 dia hanya menerima saja, ya. Hasil reduksinya nanti lebih simpel. Oke, kita lihat ya. Jadi dari tahapan yang ada, kemudian kita lihat hasil dari reduksi tersebut. Oke, kita lihat hasil DFA yang telah direduksi state-nya. Kedua mesin tersebut akan tetap menerima bahasa yang sama, ya. Dari tampilan tadi, Q0, ya, dia hanya memberikan saja, memberikan ke Q1 dan Q3. Nah, ini yang hasil reduksinya. Hasil reduksinya kita jadikan 1. Ya, untuk Q1, Q2, Q3 itu saling indistinguishable, ya. Jadi kita buatkan memberikan 0 ke, ya, siapa tadi? Ya, Q1 ke Q2, Q2 ke Q1, begitu juga Q3 ke Q2. Jadi inputnya dia memberikan 0 ke Q1, Q2, Q3. Ya, kemudian Q1, Q2, Q3 siapa saja yang memberikan 1 ke Q4? Ya, hasilnya masuk. Sedangkan Q4 dia hanya menerima saja untuk inputan 0 dan 1. Oke, itu hasil dari reduksi untuk tahapan-tahapan yang sudah ada dari mesin yang ada. Lebih simpel, lebih sedikit, ya. Karena kalimatnya reduksi adalah mempermudah state-state yang saling berhubungan. Oke teman-teman, ini sumber bacaan dari materi teori bahasa otomata. Teman-teman bisa nanti dibaca kembali sumber bacaannya. Untuk pertemuan Finite State Automata pada sesi kedua ini, Ibu akhiri. Terima kasih, senang mengajar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.